Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan tentang modul select, where, dan join. Anggota kelompok kami ada saya sendiri, Cesar Perkasa dengan NIM akhir 2053, Ega Felix dengan NIM akhir 2066, dan JJ Dava dengan NIM akhir 2067. Nah, jadi pada slide berikut ini, contoh soal A4 disuruh menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Kita bisa menggunakan query select bintang from supplier. Di A5 kita disuruh menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Sama seperti query sebelumnya, hanya diganti nama tabelnya, yaitu dengan select bintang from customer. Lalu di contoh soal B3 ada tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Di sini kita bisa menggunakan query select produk ID, produk name, unit price, unit in stock from produk. Lalu di contoh soal B4 kita disuruh menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Kita bisa menggunakan query select supplier ID, company name, country, phone from supplier. Lalu di contoh soal C3 kita disuruh menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Nah, kita menggunakan query select produk ID as ID prod, yaitu mengganti nama nama kolom produk ID menjadi ID prod. Lalu produk name, unit price, unit in stock as stok BRG atau stok barang. Itu gunanya untuk mengganti nama kolom dari unit in stock menjadi stok barang from produk. Lalu di soal C4 kita disuruh menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta contact person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama PRSH sesuai nama kolom asli, asal contact person dari tabel supplier. Nah, kita menggunakan query select supplier ID, company name as nama PRSH untuk mengganti nama kolom dari company name jadi nama PRSH atau perusahaan. Lalu country as asal untuk mengganti kolom country menjadi asal. Phone as contact person untuk mengganti kolom phone dengan nama contact person from supplier. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian D4 tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Yang pertama yaitu menggunakan select untuk mengambil data dari tabel, kemudian supplier ID, underscore ID, company name, address, city, untuk menampilkan kolom-kolom yang ingin ditampilkan dalam hasil query. Address, city, dan country digabungkan menjadi satu kolom dengan tanda koma sebagai pemisah. Kemudian from supplier ini untuk mengambil data dari tabel yang bernama supplier, kemudian order by name untuk mengurutkan data berdasarkan kolom name. Lanjut. Kemudian D5 menampilkan nama alamat lengkap dan nama lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi, alamat lengkap yang terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Yang pertama,
select untuk memilih kolom-kolom tertentu dari tabel. Kemudian kolom-kolom tersebut dipilih dan ditentukan setelah kunci select pada kolom-kolom berikut title, first name, last name, address, city, dan juga country. Penggabungan kolom menggunakan consonant, yaitu menggunakan operator double. Lanjut. Kemudian ada modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan atau dengan angka, hari dengan angka, dan juga tahun angka 4 digit. Select ini untuk mengambil data dari tabel dan kemudian nama lengkap dan juga birthday dimasukkan ke dalam from date, tanggal dan juga tahun, dan kemudian akan dimasukkan ke employee. Kemudian modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, dan juga hari, nama, dan juga angka 2 digit. Yang pertama ada select untuk menunjukkan kolom-kolom yang ditentukan dari tabel dan kemudian membuat operator double yang dimasukkan ke nama lengkap, tanggal lahir, dan juga tahun lahir, dan kemudian melakukan penggabungan konsonant untuk menggabungkan nama lengkap, bulan lahir, dan juga tanggal lahir, dan kemudian melakukan select untuk memilih kolom-kolom tertentu. Baik, selanjutnya di sini di kode F nomor 4 kita diminta membuat nampilin ID pegawai. Tutupan ini. Jadi di kode F nomor 4 kita diminta membuat nampilin ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Di sini query yang dipakai itu select employee ID, lalu kita ganti nama menjadi ID pegawai, lalu ada per date yang kita ubah nama kolomnya jadi tanggal lahir, lalu hire date yang diubah menjadi tanggal mulai kerja. Lalu di sini ada age now hire date, yaitu di mana kita eh, mengambil tanggal sekarang lalu dikurangi dengan hire date yang diubah menjadi usia saat masuk perusahaan dari tabel employee. Outputnya sebagai berikut. Selanjutnya di kode F nomor 5 disuruh menampilkan dari pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Di sini saya like employee ID, SID pegawai yang kita ubah namanya menjadi di pegawai, lalu ada hire date yang diubah menjadi tanggal mulai kerja, lalu to char now date yaitu untuk menampilkan tanggal sekarang dengan format angka, hari 2 angka, bulan 2 angka, dan tahun 4 angka. Dan kita ubah namanya menjadi tanggal sekarang. Lalu ada age now hire date. Sama seperti soal sebelumnya, yaitu age buat usia, now itu buat tanggal sekarang dikurangi dengan hire date,
dan diubah menjadi masa kerja saat ini dari tabel employee. Selanjutnya di sini di kode G nomor 3 disuruh menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikali unit price dari tabel order details. Untuk query-nya sendiri yaitu ada select order ID, quantity, unit price, dan quantity bintang unit price. Di mana bintang di sini sama dengan dikalikan. Terus from order details yaitu dari tabel order details. Lalu kode G nomor 4 untuk disuruh menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Untuk query-nya yaitu select product ID, unit price, units on order, units on order bintang unit price, di mana bintang itu dikalikan. S nilai barang yang dipesan, yaitu kita mengubah kolom menjadi nilai barang yang dipesan from tabel produk. Lalu kode H nomor 5, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Untuk query-nya sendiri yaitu select product name, units on order, from products order by units on order ascendant. Di mana di sini untuk menampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder, kita menggunakan query order by units on order ascendant, yaitu dimulai dari yang paling kecil. Selanjutnya kode H nomor 6, tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Untuk query-nya di sini ada select last name, first name, age now, hire date, as lama bekerja. Jadi age now di sini sama seperti query-query sebelumnya, yaitu age now itu kita menggunakan tanggal sekarang lalu dikurangi dengan hire date, maka jadilah lama bekerja. From employees order by last name descendant. Di sini untuk menampilkan employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar, kita menggunakan query order by last name descendant. Lalu kode I nomor 2, tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Untuk query, di sini ada select product name, unit price, as harga, di mana kita mengganti nama kolom tersebut, unit price bintang 0,75. Di sini unit price bintang 0,75 itu sama dengan unit price kita kalikan dengan 0,75 karena telah diberikan diskon 25%. S harga diskon 25%, di mana kita mengganti nama kolom tersebut. From products, lalu order by product underscore name descendant, unit price descendant. Di sini dua-duanya descendant karena kita diminta untuk menampilkan berdasarkan nama produk serta harga real yang paling mahal. Selanjutnya pada modul where di sini contoh soal A6 menampilkan customer yang berasal dari Brasil. Kita menggunakan query select bintang from customer where country I like Brazil. I like di sini itu berarti kita mencari yang country-nya berasal dari Brazil tanpa memperhatikan sensitive case atau besar kecilnya. Di soal A7 ini kita disuruh menampilkan produk yang tidak diproduksi lagi dengan cara menulis query select bintang from product where discontinue sama dengan 1.
Lalu di soal A8 ini kita disuruh menampilkan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada, yaitu dengan cara mengetik query select customer ID, company name, city, lalu dijadikan satu dengan country dengan menambah koma, alamat lengkap from customer where country not I like Canada, yaitu hmm, apa? yang yang country-nya Kanada itu tidak akan ditampilkan dengan query not I like itu. Not I like sendiri sama seperti I like tadi, jadi dia tidak memperhatikan sensitive case atau besar kecilnya huruf. Lalu di B6 ini kita suruh menampilkan supplier dengan nama perusahaan yang mengandung kata LTD, yaitu dengan cara menulis query select bintang from supplier where company name I like persen LTD persen, yaitu yang berarti harus ada LTD di dalamnya, bisa di tengah, di depan, atau di akhir. B7 menampilkan employee dengan huruf pertama first name-nya lebih kecil dari huruf pertama last name. Dengan query select first name, last name from employee where first name kurang dari last name. B8 tampilkan supplier yang huruf depan company name dan kontaknya sama, yaitu dengan select bintang from supplier where left dalam kurung company name, 1 sama dengan left dalam kurung contact name, 1, yang berarti dari company name satu karakter di depan disamakan dengan contact name satu karakter di depan. Sebagai contoh, Mayumi itu karakter depannya M dan contact name-nya Mayumi Ohno itu karakter depannya juga M. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya adalah C4. Diminta untuk menampilkan employees yang masuk perusahaan setelah masuk 10 Desember 1992. Yang pertama menggunakan select bintang untuk mengambil semua kolom dari tabel employees. Kemudian menggunakan from employees untuk menentukan tabel mana yang akan diambil dari data, yaitu menggunakan tabel employees. Kemudian menggunakan modul where hire date lebih dari 1992, 2 bulan 12 dan tanggal 10 untuk memfilter data yang akan memfilter dengan tanggal perekrutan atau hire date setelah masuk 10 Desember 1992. Jadi ini akan mengambil semua data karyawan yang direkrut setelah tanggal tersebut. Kemudian C5, Rema diminta untuk menampilkan order yang jangka waktu antara pemesanan dan pengirimannya lebih dari 10 hari. Yang pertama menggunakan modul select untuk memerintahkan mengambil semua kolom dari tabel order. Kemudian from order untuk menentukan tabel mana yang akan kita ambil. Kemudian menggunakan where ship date order dan juga order date lebih dari 10. Yang dimana kondisi ini memfilter data hanya data dengan perbedaan antara tanggal pengiriman shipment date dan tanggal pemesanan order date lebih dari 10 hari yang akan ditampilkan. Berikutnya D4. D4 diminta untuk menampilkan produk yang discontinue atau yang stoknya 0. Yang pertama menggunakan modul select untuk mengambil semua kolom dari data tabel produk. Kemudian from product untuk menentukan tabel yang akan diambil.
Kemudian menggunakan modul where discontinued sama dengan 1 or unit in stock sama dengan 0, yang memfilter data hanya data dengan salah satu dari dua kondisi berikut yang akan ditampilkan, yaitu produk yang telah dihentikan atau discontinued dengan nilai 1, kemudian produk yang memiliki stok atau units in stock sebanyak 0. Kemudian D5 diminta untuk menampilkan produk yang reorder levelnya kurang dari 10 atau yang stoknya lebih dari 100. Yang pertama, menggunakan modul select untuk memerintahkan mengambil semua kolom dari tabel produk. Kemudian from product ini untuk mengambil semua data yang berasal dari tabel produk. Kemudian menggunakan modul where reorder level kurang dari 10 or unit in stock lebih dari 100. Yang berguna untuk memfilter data hanya dengan salah satu dari kondisi produk yang memiliki tingkat pemesanan ulang atau reorder level kurang dari 10, dan berikutnya produk yang memiliki stok atau unit in stock lebih dari 100. Kemudian D6 diminta untuk menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Yang pertama, menggunakan select untuk mengambil beberapa kolom dari tabel employees. Kolom-kolom yang diambil yaitu first name dan last name digabungkan menjadi satu kolom dengan nama. Kemudian ada kolom usia dihitung dari berdasarkan tanggal lahir atau birth date dan disebut sebagai usia. Kemudian cash and as usia numerik adalah kondisi cash untuk menentukan usia tersebut dalam kategori numerik atau non-numerik. Jika usia lebih dari 35 atau lebih dari 60, maka dianggap numerik, dan jika tidak, maka akan dianggap non-numerik. Kemudian from employee untuk mengambil atau menentukan data dari tabel employee. Kemudian menggunakan modul where extract year from age, current date, birth date lebih dari 35 atau extract year from age atau current date dan juga birth date lebih dari 60. Ini berguna untuk memfilter data. Yang akan ditampilkan adalah usia lebih dari 35 tahun dan juga usia lebih dari 60 tahun. Kemudian D7 diminta untuk menampilkan employee yang tinggal di London, Seattle, dan juga Tacoma. Kemudian yang pertama, menggunakan query select untuk memilih kolom dari tabelnya, kemudian tanda bintangnya itu untuk memilih semua kolom dari tabel, kemudian menggunakan from employees yang menunjukkan kita ingin memilih data dari tabel yang bernama employees, dan kemudian where in city, dalam kurung London, Seattle, Tacoma. Di bagian ini untuk memfilter data, di mana jika kita memilihnya, kita akan dengan kata kunci in digunakan untuk memeriksa apakah nilai kolom city ada dalam daftar yang diberikan dalam daftar kota ini. Jadi keseluruhan dari query tersebut mengambil dari semua kolom tabel employees, yang dimana hanya untuk karyawan yang tinggal di salah satu dari 3 kota yang disebutkan di atas. Baik, selanjutnya di sini ada kode E dengan nomor 5, di mana di sini diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah tanggal 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Di sini untuk ordernya sendiri ada select bintang from orders, di mana untuk menampilkan seluruh kolom yang ada di tabel orders. Lalu ada where order date lebih dari 1996 min 12 min 25, di mana itu pengkondisian di mana order date itu yang ditampilkan setelah tahun 1996 bulan 12 dan tanggal 25. And ship date
min order date kurang dari 20 hari. Di sini ship date min order date kurang dari 20 hari yaitu pengkondisian di mana order itu yang harus dikapalkan paling lambat atau sekurang-kurangnya 20 hari setelah order date. Lalu kode nomor 6 diminta untuk menampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Di sini untuk query-nya yaitu select bintang from products untuk menampilkan seluruh kolom dari tabel products where discontinued sama dengan 1 and units in stock lebih dari 0, yaitu pengkondisian di mana barang yang ditampilkan yaitu barang yang discontinue dan unit in stock lebih dari 0. Selanjutnya ada kode E nomor 7 diminta untuk menampilkan produk yang ID-nya genap dan harganya di atas $5. Untuk query-nya yaitu kita bisa menggunakan select bintang from products di mana untuk menampilkan seluruh kolom dari tabel products. Lalu where product ID where product ID eh, persen 2 sama dengan 0 dan n unit price lebih dari 5. Di sini pengkondisian di mana produk ID yang ditampilkan yaitu jika dibagi dengan 2 sama dengan 0 karena kita diminta untuk menampilkan produk ID yang genap. And unit price lebih dari 5 yaitu unit price yang lebih dari 5. Selanjutnya kode E nomor 8 tampilkan produk yang harganya di antara $5 dan $10. Untuk query-nya yaitu select bintang from product lalu where unit price between 5 and 10. Di mana di sini where unit price between 5 and 10 itu hanya menampilkan produk yang memiliki unit price di antara 5 hingga 10. Selanjutnya ada kode F nomor 4 diminta untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20 sampai 30 hari setelah pemesanan. Untuk query yaitu select bintang from orders where order date lebih dari 25 Desember 1996 and ship date min order date lebih dari sama dengan 20 or ship date min order date kurang dari sama dengan 30. Di sini where order date lebih dari 25 Desember 1996 karena yang diminta adalah setelah tanggal tersebut dan ship date min order date lebih dari sama dengan 20 yaitu barang ini harus dikapalkan ya. Cara mencari tanggal tersebut yaitu ship date dikurangi order date lebih dari sama dengan 20 or ship date min order date kurang dari sama dengan 30. Selanjutnya, kode F nomor 5 diminta untuk menampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 hingga 25 Desember 1997. Untuk query-nya sendiri, yaitu select bintang from orders where ship country in buka kurung Brazil, Italy and buka kurung required date lebih dari sama dengan 25 Desember 1996 or required date kurang dari sama dengan 25 Desember 1997. Di sini pengondisian karena diminta tanggal apa ya? Tanggal apa nih? Di sini pengkondisian di mana required date itu di antara 25 Desember 1996 hingga 25 Desember 1997. Selanjutnya kode F nomor 6 diminta untuk menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Untuk query di sini ada select bintang from employees, lalu where city sama dengan Seattle or city sama dengan New York and extract year from age, current date, birth date between 50 and 60. Nah, di sini extract year from age, current date, birth date between 50 dan 60 di mana kita mengekstrak tahun dari usia
yang dimana usia tersebut didapatkan dari current date dikurangi birth date. Lalu ada pengkondisian lagi yaitu between 50 and 60. Selanjutnya pada modul join ini, contoh soal A6, tampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori barangnya terurut berdasar nama kategorinya. Di sini query yang digunakan tuh select p.product name, p.unit price, c.category name. From kategori C, join produk P on p.category ID sama dengan c.category ID order by category name. Itu yang artinya join produk P itu diambil dari kategori ID yang ada di dalam tabel produk itu disamakan dengan kategori ID yang ada di tabel kategori. Lalu order by kategori name. Jadi di situ ascending diurutkan dari huruf terkecil pada kategori name. Next. Lalu yang kedua ada tampilkan nama perusahaan customer, ID transaksi, pembelian yang pernah dilakukan, serta tanggal pembelian terurut berdasar nama perusahaan. Di sini query yang digunakan itu select c.company name, o.order ID, o.order date from order O join customer C on c.customer ID sama dengan o.customer ID order by company name. Nah, di situ join customer C itu pada tabel customer itu dicari customer ID lalu disamakan dengan customer ID yang ada di tabel order. Lalu ditampilkan berdasarkan company name ascending. Jadi diurutkan dari huruf terkecil. Next. Tampilkan ID order, tanggal order, serta ID barang yang dibeli pada order tersebut. Query di sini select ud.order.id, o.order.date, od.product.id. From product P, join order detail od on od.product.id sama dengan p.product.id, join order O on o.order.id sama dengan od.order.id. Jadi pada tabel produk di sini dijoinkan, dicari detail join, oh salah lihat. Di sini join order pada tabel order detail dijoin dengan mencari produk ID pada tabel order detail dan produk ID pada tabel produk, lalu join lagi order dengan mencari order ID pada tabel order dan order ID pada tabel order detail. Next. Ini masih aku kan ya? Lalu di soal B4 ini tampilkan ID order, tanggal order, nama barang, serta barang yang terjual. Di sini query yang digunakan nih select od.order.id, o.order.date, p.product name, p.unit price from product P. Join order detail od on od.product.id sama dengan p.product.id, join order O on o.order.id sama dengan od.order.id. Di sini joinnya itu digunakan pada tabel order detail itu dicari produk ID pada tabel order detail disamakan dengan produk ID yang ada di tabel produk. Lalu pada tabel order itu dicari order ID lalu disamakan order ID-nya pada tabel order detail. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Kemudian B5 diminta untuk menampilkan nama lengkap employee beserta nama lengkap nama teritori tempat employee tersebut bertugas. Yang pertama menggunakan select first name, last name as nama lengkap, titik territory, description as nama teritori. Ini adalah bagian yang menentukan kolom mana yang akan ditampilkan dalam hasil query, yang dimana akan memilih dua kolom yaitu nama lengkap untuk menggabungkan nama depan dan nama belakang karyawan, dan kemudian ada nama teritori yang digunakan untuk menampilkan nama wilayah tempat karyawan bertugas. Kemudian from employee untuk menunjukkan bahwa telah mengambil data dari tabel bernama employees dan memberikan alias E untuk tabel tersebut. Kemudian join employee territories add-on employee ID sama dengan employee ID. Modul join ini akan menggabungkan data dari dua tabel yaitu employees dan employees territories, yang mana menggabungkan baris berdasarkan nilai employee ID yang sama dari kedua tabel tersebut. Kemudian join territories T on at territory ID sama dengan territory ID, yang juga menggabungkan data yang juga berguna untuk menggabungkan data dari tabel territories berdasarkan nilai dari territories ID. Kemudian B6 tampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Yang pertama menggunakan modul select check contact name, O.order ID, O.order date, dan O.ship name. Select yang menentukan kolom-kolom yang akan ditampilkan dari hasil query-nya. Di sini kita memilih kolom kontak underscore name atau nama pelanggan, dan juga order underscore ID pesanan, dan kemudian order date atau tanggal pesanan, dan ship name atau nama pengirim. Kemudian from order O untuk menunjukkan bahwa telah mengambil data dari tabel orders dan menggunakan O untuk tabel tersebut. Kemudian menggunakan modul join, yaitu join customer customer ID sama dengan O.customer ID, adalah bagian join yang menggabungkan data dari tabel customer dengan tabel order, dan juga untuk menghubungkan kedua tabel tersebut dalam kolom customer ID. Jadi query tersebut menampilkan order dan menampilkan nama pelanggan, ID pesanan, tanggal pesanan, dan pengirim yang sesuai dengan kondisi yang diberikan. Kemudian B7 diminta untuk menampilkan nama customer, order ID, tanggal order, beserta nama shipper yang mengirimkan barangnya. Yang pertama, menggunakan select untuk menggabungkan tabel supplier dan juga produk berdasarkan kolom supplier. Dan kemudian supplier ID di tabel supplier harus sama dengan kolom supplier ID di tabel produk. Kemudian hasil join tersebut akan menghasilkan tabel sementara yang berisi tentang supplier dan produk yang dimasukkan. Kemudian menggunakan modul join dengan tabel kategori berdasarkan kolom kategori ID, yang dimana kolom kategori ID tersebut disamakan dengan kategori ID yang berada di tabel kategoris. Kemudian hasil join kedua tersebut akan menghasilkan tabel akhir yang berisi informasi nama perusahaan supplier dan nama kategori barang dari produk yang dimasukkan.
Kemudian C5 diminta untuk menampilkan nama-nama produk, harga, serta nama kategori untuk produk yang kategorinya di beverage dan harganya di bawah $10. Yang pertama menggunakan modul select untuk memilih kolom-kolom dari tabel tertentu, dan kemudian P titik product underscore name, P unit price, dan C untuk kategori name adalah kolom-kolom yang akan diambil dari tabel P untuk produk dan juga C untuk kategoris. Kemudian from untuk menunjukkan dari mana data tersebut diambil, dan kemudian akan diambil tabel dari kategoris dan juga produk. Kemudian menggunakan modul join untuk menggabungkan tabel kategoris dan juga produk berdasarkan kolom kategori ID. Kemudian menggunakan on untuk menggabungkan baris-baris yang memiliki nilai yang sama di kolom kategori ID. Kemudian menggunakan modul where untuk memfilter hasil dari kondisi tertentu, di mana kita hanya mengambil baris-baris dengan kategori name dan kategori name atau beverage dan juga unit price yang kurang dari 10. Dan kemudian menggabungkan dua kondisi yaitu kategori name dan unit price, dan kurang dari 10 ini menunjukkan bahwa kita hanya ingin baris dengan unit price yang kurang dari $10. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di kode C nomor 6 disuruh menampilkan nama perusahaan customer asal USA. Lalu ada order ID transaksi yang pernah dilakukan sebelum tahun 1997 serta tanggal pembelian terurut berdasar tanggal pembelian. Untuk query sendiri ada select c.company name, c.country, o.order ID, o.order date from orders O. Join customers C on c.customer ID sama dengan o.customer ID. Where c.country sama dengan USA and o.order date kurang dari 1997 bulan 1 tanggal 1. Order by o.order date. Di sini kita menjoin tabel customer yang diinisialkan dengan C dengan perantara yaitu customer ID, di mana ada customer ID di tabel C atau customer dan customer ID di tabel order. Selanjutnya ada where c.country sama dengan USA karena diminta dengan asal USA. Lalu ada o.order date kurang dari 1997, di mana ini dilakukan untuk mengeluarkan data order date sebelum tahun 1997. Lalu order by order date yaitu dengan mengurutkan berdasarkan order date itu sendiri. Selanjutnya kode C nomor 7 menampilkan nama customer, order ID, tanggal order beserta nama shipper yang mengirimkan barang untuk order yang tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee dan dilakukan setelah tahun 1997. Untuk query-nya di sini ada select c.contact name as nama customer, c.country, o.order ID, o.order date, o.ship name, dan o.ship country from orders O. Join customer C on c.customer ID sama dengan o.customer ID, where o.ship country sama dengan c country and o.order lebih dari 1997 bulan 12 tanggal 21. Di sini kita menjoin tabel customer dengan inisial C, di mana dengan syarat atau perantara customer ID, di mana customer ID ada di tabel customer yaitu c.customer ID sama dengan o.customer ID yaitu customer ID yang ada di tabel orders O. Lalu ada where o.ship country sama dengan c country karena diminta tujuan pengirimannya sama dengan negara asal employee. Lalu n.order date lebih dari 1997 bulan 12 tanggal 31 karena di situ diminta
order date yang dilakukan setelah tahun 1997. Selanjutnya, kode C nomor 8. Untuk produk yang harganya 5-10 dolar, tampilkan nama-nama supplier beserta nama kategori barangnya. Untuk query sendiri yaitu select s.contact name, s nama supplier yang kita rubah nama kolomnya. Lalu ada c.category name, p.unit price from products p. Join suppliers s on s.supplier id sama dengan p.supplier id. Join kategoris c on p.category id sama dengan c.category id where unit price between 5 and 10. Di sini kita melakukan join 2 kali, yaitu join yang pertama menjoin tabel suppliers atau inisial ya kita inisialkan S dengan tabel produk lewat supplier ID, di mana supplier ID ini ada di kedua tabel tersebut. Lalu join yang kedua ada kita menjoin tabel kategoris dengan inisial C dengan tabel produk, di mana kita menggunakan perantara yaitu kategori ID, di mana kategori ID sendiri itu terdapat di kedua tabel, di mana unit price between 5 dan 10 karena kita diminta untuk produk yang harganya 5-10 dolar. Selanjutnya kode D9, kita menampilkan nama lengkap bawahan serta nama lengkap pimpinan termasuk pimpinan yang tidak memiliki bawahan dan bawahan yang tidak memiliki pimpinan. Dengan query select buka kurung e2.first name, lalu kita gabungkan dengan e2.last name dengan tanda pagar dan petik 1 S bawahan yang kita ubah nama kolomnya menjadi bawahan. Lalu ada buka kurung E1.first name yang kita gabung juga dengan E1.last name yang kita rubah menjadi pimpinan. From employees E1 full outer join employees E2 on E1.employee ID sama dengan E2 reports to. Di sini kurang lebih kita menggabungkan kedua data karena di sini kita memanggil 2 kali suatu data yang ada di satu tabel yaitu first name dan last name. Lalu full outer join sendiri di sini kita membandingkan kedua data yang kita dapat tadi yaitu bawahan dan pimpinan, di mana output yang akan didapat seperti output di bawah berikut. Karena kita diminta untuk menampilkan pimpinan yang tidak memiliki bawahan. Seperti di situ contoh ada Laura Kalahan yang tidak memiliki bawahan atau 0. Lalu ada bawahan yang tidak memiliki pimpinan, di mana di situ ada Andre Fuller yang tidak memiliki pimpinan karena dia merupakan pimpinan tertinggi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.